Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Pada video kali ini, saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri ini, yang kali ini berjudul Istri Muda Menjadi Tumbal Pesugihan. Cerita pada kali ini merupakan salah satu kiriman dari narasumber ya teman-teman, dan disadur oleh Manafila. Yuk, daripada kita penasaran bagaimana ceritanya, kita langsung saja menuju ke ceritanya. Persiapkan diri kalian, karena ceritanya akan segera saya mulai. Malam sudah menjelang larut. Udara dalam rumah seorang laki-laki muda kaya raya dan pertama rupawan itu pun mulai terasa dingin. Sebut saja namanya Ridwan. Dia tidak sendiri, tapi ada seorang perempuan muda yang berkelayut manja di lengannya. Perempuan itu tidak menyadari bahwa bahaya yang mengancam jiwanya, dan itu ada di depan matanya. Dia adalah perempuan muda yang baru saja dinikahi oleh Ridwan yang dijadikan sebagai istri mudanya. Namun di sebuah kamar yang terletak di pojok, kamar ini seperti kamar yang dikhususkan karena terlihat dari pintu kamarnya yang terbuat dari besi, serta kamar ini baunya sangat harum sekali seperti bau kembang melati. Istri mudanya yang diseret masuk ke dalam kamar, dan itu secara paksa. Perempuan itu langsung terkesiap, terkejut dan bertambah ciut nyalinya. Entah bagaimana nasibnya, beberapa sayatan telah berada di beberapa bagian tubuhnya. Aliran darah juga semakin deras mengucur dari beberapa bagian tubuhnya. Bersiaplah nona, suara Ridwan yang lemah tapi cukup terdengar di telinga perempuan itu. Aku mau kau apakan Ridwan? Tanya perempuan itu sambil terus mengerang kesakitan. Ada penyesalan yang semakin menyeruak dalam benaknya. Seharusnya ia tidak tergiur oleh umpan, uang, dan perhiasan yang diiming-imingi oleh laki-laki yang bernama Ridwan itu. Suara laki-laki yang bernama Ridwan itu terhenti sejenak, justru sekarang suara keras yang menggelegar sembari mendekati perempuan tersebut. Bentuknya mirip terlihat nyata. Benar-benar sangat, menyeramkan. Sepasang bola mata berwarna merah darah membuat penampakannya kian menyeramkan. Apa ini santapanku Ridwan? Tanyanya dengan suara yang menggelegar dan juga tajam. Ridwan hanya terdiam sembari menganggukkan kepalanya, memperhatikan makhluk menakutkan yang bersiap menikmati santapannya itu. Ya, perempuan yang baru saja dinikahinya itu adalah tumbal yang harus disediakan setiap bulannya. Tanpa menunggu lebih lama lagi, makhluk itu segera melumat seluruh tubuh perempuan itu dengan sadisnya, menghirup seluruh darah segarnya itu juga. Ridwan yang melihat itu bergidik ngeri sampai ketakutan melihat peristiwa di hadapannya. Meski ini bukan yang pertama kalinya, tapi tetap saja menimbulkan rasa ngeri dan juga jijik pada kala itu. Bagus, kamu mengikuti apa mauku. Sebagai imbalannya, seperti biasa budi-budi uang dan hartamu akan aku tambahkan. Ridwan yang mendengar itu pun tersenyum puas. Pesugihan yang dijalaninya ataupun dilakukannya itu telah berhasil sampai sejauh ini. Terima kasih ya Ki, ucap Ridwan sembari membersihkan ceceran darah yang masih tersisa. Kemudian makhluk itu segera menghilang, masuk kembali ke salah satu sudut ruangan itu. Sebelum menghilang, makhluk itu terus-terusan berpesan kepada Ridwan agar Ridwan kembali menyediakan tumbal untuknya di 1 bulan yang akan datang. Ridwan pun hanya mampu mengangguk. Perjanjian yang telah disepakati dengan iblis yang dipanggilnya Ki itu telah dibuat. Dia tidak mungkin melanggarnya tentunya, ya kalau tidak nyawanya sendiri dan juga keluarganya yang akan terancam dijadikan tumbal juga. Mas, siapa lagi mas yang akan dijadikan tumbal olehmu? Apa kamu gak takut suatu waktu nyawa kamu atau nyawa kami yang akan jadi tumbal suatu saat juga? Ridwan termangu mendengar ucapan istrinya. Keinginan mendapatkan kekayaan berlimpah dengan melakukan ritual pesugihan ini sudah sering dilarang oleh istrinya, namun ia tetap nekat untuk melakukannya. Sebenarnya mas juga takut, tapi lihatlah, tidak ada seorang pun yang berani menghina kita lagi kan sekarang. Sarah istrinya hanya menunduk, tidak berani menatap wajah sang suami. Memang benar apa kata Ridwan, dulu mereka sering dihina dan dikucilkan karena miskin. Bukan hanya masyarakat sekitar, tapi juga oleh keluarga mereka sendiri.
Tapi ritual pesugihan ini berbahaya, Mas. Meski lirih, tapi ucapan Sarah sepertinya sampai di telinga Ridwan. Mau gimana lagi, ini adalah resiko yang harus saya ambil. Sarah pun tidak lagi mau berdebat dengan suaminya. Tidak ada gunanya juga. Pasti ujung-ujungnya dia akan mengungkit kembali sejarah kelam mereka dulu. Ya sudahlah, terserah kamu saja, Mas. Ridwan mengangguk. Sarah pun meninggalkan suaminya. Sebuah seringaian misterius kemudian tergurat di wajahnya. Kepergian istrinya sedikit banyak membuatnya seperti terlepas dari beban berat yang selama ini menghimpitnya. Sarah selalu bertentangan dengannya. Terlebih dengan ritual pesugihan yang dilakukannya itu, Sarah tidak pernah setuju. Dia takut suatu saat satu dari mereka akan menjadi tumbalnya. Banyak rencana yang bermunculan dalam kepalanya. Mulai dari menjerat wanita-wanita yang silau akan harta kekayaannya untuk dijadikan calon tumbal berikutnya. Sarah yang memutuskan untuk pulang ke rumah orang tuanya membuat orang tuanya sempat terkejut. "Sarah, kenapa pulang, Nak?" tanya ibunya sesaat ia tiba dan juga beristirahat di sebuah rumah sederhana. Jauh berbeda keadaannya dengan rumah suaminya. "Sarah, takut, Bu. Kelakuan Mas Ridwan sudah semakin menjadi." Ibunya Sarah hanya menunduk, prihatin dengan kondisi rumah tangga anaknya. Sudah beberapa kali Sarah meminta restu sang ibu untuk meninggalkan Ridwan yang tinggal bersamanya untuk sementara waktu. "Kalau begitu, keputusanmu untuk sementara waktu kamu boleh tinggal di sini. Mungkin ini keputusan yang terbaik agar terhindar dari pengaruh buruk pesugihan itu." Sarah mengangguk dan juga membiarkan diri duduk di kursi, mengistirahatkan tubuh dan juga pikirannya. Paling tidak, dia tidak lagi menyaksikan perempuan-perempuan yang dibawa oleh suaminya di setiap minggunya yang nanti akan dijadikan tumbal. Ternyata apa yang diperkirakan Sarah salah besar. Perjanjian Ridwan dengan makhluk pesugihan itu masih mengancam dirinya. Hampir setiap malam, ia didatangi oleh sosok makhluk tinggi besar. Terkadang wajahnya sangat menyeramkan, tapi tidak jarang pula penampakannya bak pangeran tampan dan gagah. Sarah mencoba mengabaikannya pada kala itu. Ia tetap sholat 5 waktu, memohon petunjuk pada sang Holik agar bisa terlepas dari jeratan perjanjian yang dilakukan oleh suaminya itu. "Kau tidak bisa lari, anak manusia. Kau adalah pengantin yang telah dijanjikan Ridwan untukku. Kau tidak akan aku sakiti, percayalah." Ucapan itu keluar dari mulut makhluk gaib yang masuk ke dalam mimpinya. Sarah kemudian menggeliat berusaha melepaskan diri dari pengaruh si makhluk. Dengan rasa cemas ia terus bersikir, membaca beberapa surat yang bisa menebalkan keimanannya dan juga mencegah pengaruh buruk makhluk tersebut. Makhluk itu seperti tidak senang. Saat Sarah terus-menerus bersikir, aura kemarahan tersirat dari pancaran bola matanya yang memerah. Sarah pun tidak mau tergoda seperti Ridwan suaminya. Dia terus bertahan dan tidak mau tergoda oleh pesona makhluk dari dimensi lain itu. Sementara di rumah suaminya, Ridwan semakin terperosok dalam kelimpahan harta dan kekayaan yang ditawarkan dan diberikan makhluk pemilik pesugihan itu. Banyak perempuan cantik yang terpesona dan tergiur oleh kekayaan Ridwan yang melimpah ruah, sehingga satu persatu dari mereka menjadi tumbal setiap bulannya. Bahkan Sarah pun akhirnya diceraikan oleh Ridwan. Tudingan dan juga kecurigaan tetangga kini kerap didengarnya. Ridwan selalu berhasil menutup mulut mereka dengan uang yang berjumlah sangat banyak, sehingga berita miring tentang kehidupannya pun bisa diatasi. "Ridwan, bangun. Perjanjian ini akan segera berakhir. Seluruh kekayaan yang ada padamu akan habis perlahan." Ridwan sangat dikejutkan dengan kedatangan makhluk gaib pemilik pesugihan yang dilakukannya. Pantas saja malam ini cuaca begitu dingin, tidak seperti biasanya. Tidur laki-laki itu pun tidak sepulas malam-malam sebelumnya. "Ada apa sih, Ki? Kenapa perjanjian ini harus selesai?" tanya Ridwan dengan wajah memucat. "Apa saya melakukan kesalahan?" tanya Ridwan lebih lanjut. Benar-benar bingung, tidak mengerti mengapa perjanjian pesugihan di antara mereka harus berakhir.
Padahal setiap 1 bulan sekali, ia selalu berhasil memberikan tumbal yang dijanjikan. Makhluk itu menyeringai, misterius dan licik, seperti ada sesuatu yang sengaja ia rencanakan. Sementara Ridwan sudah sangat gelisah, keringat dingin mengucur deras dari dahinya. Aku tidak memerlukan tumbal-tumbal perempuan yang selama ini kau berikan. Jika ingin harta kekayaan yang ada terus melimpah, kau harus menuruti syarat perjanjian yang baru. Ridwan menahan napas, dadanya bergemuruh, tidak senang, menunggu isi perjanjian yang selanjutnya. Dia benar-benar tidak bisa berpikir dengan jernih. Yang ada dalam isi kepalanya adalah bayangan kemiskinan dan kemelaratan yang bakal menghampirinya lagi. Apa isi perjanjian itu, Ki? Tidak sabar Ridwan berusaha mendesak makhluk itu. Makhluk itu kembali menyeringai, mempertontonkan kemenangan. Merasa Ridwan tidak akan menolak perjanjian yang ditawarkannya. Kalau Sarah, mantan istrimu itu, bisa dijadikan atau menjadi pengantinku seumur hidupmu, akan hidup berkelimangan harta. Ridwan terperanjat mendengar isi perjanjian yang ditawarkan oleh makhluk itu. Benar-benar tidak menduga kalau makhluk itu mengincar mantan istrinya untuk dijadikan pengantin. Untuk beberapa saat Ridwan terdiam, termenung, memikirkan permintaan makhluk pemilik pesugihan tersebut. Di satu sisi dia masih menyayangi dan juga menginginkan Sarah menjadi istrinya. Sementara di lain sisi, ia juga tidak mau kembali ke kehidupannya yang dulu, miskin dan selalu dihina oleh orang-orang di sekitarnya. Akan saya usahakan, Ki, jawab Ridwan dengan datar. Seringai penuh kemenangan terpampang nyata kini di wajah makhluk gaib itu. Tidak terlalu sulit baginya membujuk Ridwan. Iming-iming harta melimpah bisa membuatnya takluk dan mau saja mengikuti keinginan makhluk itu. Begitu cepat Ridwan segera menyusul Sarah ke rumah mantan mertuanya. Dia harus berhasil membujuk Sarah agar mau bersekutu juga dengan makhluk itu. Mau apa, Mas? Mau apa, Mas, kesini? Tanya Sarah dengan ketus. Ridwan sangat jarang mengunjungi ibunya. Kalau tidak ada hal-hal penting saja, ia tidak akan mau berkunjung ke sini. Mas ingin kamu dan anak kita pulang bersamaku hari ini juga. Sarah melengos mendengar ucapan Ridwan. Instingnya mengatakan bahwa ada sesuatu hal yang akan terjadi nantinya. Mas, maaf, aku nggak akan pulang bersamamu. Saya lebih senang tinggal di sini. Ridwan yang mendengar penolakan Sarah, wajahnya langsung memerah, menahan kesal. Bayangan kemiskinan kembali menghantuinya. Bagaimanapun juga ia harus berhasil membujuk Sarah untuk segera pulang dan mau menuruti keinginannya. Apa yang membuatmu senang tinggal di sini? Rumah sederhana dan hidup serba pas-pasan. Nada suara Ridwan semakin meninggi. Saya nggak betah tinggal bersama kamu, Mas. Saya lebih betah di sini. Saya di sini bisa sholat dan tidak merasakan hawa panas yang kerap menggangguku dan anak kita. Mendengar jawaban Sarah, Ridwan tertunduk. Hati kecil laki-laki itu tiba-tiba membuatnya menyadari kebenaran ucapan Sarah. Lagi-lagi hawa nafsu dan ketakutan hidup miskin atau hidup susah membuatnya mengabaikan bisikan nuraninya. Sedikit kasar Ridwan memaksa Sarah untuk masuk ke dalam mobil. Tidak memperdulikan rengekan anak maupun teriakan ibu mertuanya. Yang ada dalam pikirannya adalah secepat mungkin bisa membawa Sarah kembali ke rumah dan menyiapkan ritual dengan makhluk pemilik pesugihan itu. Sarah yang disekap dan diikat tidak berkutik sama sekali ketika Ridwan membawanya dengan paksa. Ingin berteriak, perempuan yang masih terlihat ayu itu tidak sanggup. Obat bius yang diberikan Ridwan saat menyekapnya tadi telah bekerja dengan sempurna. Menjelang tengah malam, Sarah baru terbangun. Dia merasa terkejut ketika ia melihat dandanannya menyerupai dandanan pengantin. Kebaya putih dan aroma melati sangat kental. Di tempat tidur dan juga lantai pun bunga melati terlihat berserakan. Mas, lepaskan. Lepaskan saya, Mas. Jerit Sarah tidak ada henti-hentinya. Ridwan sama sekali tidak menggubris teriakan itu. Sebuah senyum puas terenggurar di bibirnya. Kelimangan harta telah membayang di pelupuk mata laki-laki itu. Entah sudah beberapa kali Sarah berteriak meronta-ronta, tapi Ridwan hanya pura-pura tidak mendengar.
Istrinya itu dibiarkan saja berteriak hingga akhirnya lemas dan berhenti sendiri. Beberapa saat kemudian, makhluk yang sering muncul dalam mimpi Sarah akhirnya muncul dan berdiri di depannya. Makhluk yang menyerupai laki-laki muda dan berparas tampan. "Selamat datang pengantinku," ucapnya dengan ramah, tersenyum. Tidak ada wajah menyeramkan di sana. Tidak ada pula seringai kejam yang acap kali diperlihatkan pada tumbal yang biasa diterimanya. "Siapa kau? Mau apa kau kesini?" Sarah mencoba menghindar ketika makhluk itu mencoba mendekatinya. Meski ia berusaha menjauh dari makhluk itu, tapi sia-sia juga. Akhirnya makhluk itu bahkan semakin mendekat, kini di depan Sarah juga. Aroma melati pun yang kental membuat Sarah sedikit lemas. "Kau tak akan menyesal menjadi pengantinku. Apapun yang kau inginkan pasti akan mudah didapatkan." Sarah tidak lagi bisa mendengar ucapan makhluk itu. Tubuhnya jatuh luruh ke tempat tidur. Meski dia berusaha menahan serangan makhluk itu, apa daya dia tidak sanggup. Malam ini akhirnya harus menjadi korban perjanjian suaminya sendiri. Air mata pun terus menetes di pipi Sarah. Dia menyadari telah menjadi korban dari keserakahan suaminya. Dendam segera menyala dalam dada perempuan yang harus menyerahkan seluruh kehidupannya pada makhluk itu. Sesuai perjanjian dengan makhluk pemilik pesugihan itu, Sarah harus menjadi pengantin setiap bulannya. Sementara Ridwan tidak perlu pusing mencari tumbal dan bisa hidup dengan enak dan berkelimangan harta. "Kamu sangat kejam, Mas. Suami tidak punya hati. Kenapa aku yang dijadikan alat untuk mewujudkan keinginanmu? Saya tidak ingin kembali miskin seperti dulu. Lagi pula makhluk itu menyukaimu, Sarah." Mendengar jawaban dari Ridwan, amarah Sarah seketika mendidih. Kejam sekali tindakan suaminya. Ada kemarahan yang tersirat di matanya. Ridwan sendiri sempat merasa takut saat melihat sorot kemarahan itu. Itu adalah percakapan terakhir Ridwan dan Sarah. Ia memutuskan meninggalkan rumah Ridwan dan kembali ke tempat ibunya. Meskipun harus menjadi pengantin makhluk itu setiap bulannya, dia tidak melakukannya di rumah Ridwan. Makhluk yang kini menjadi suami goibnya itu pun tidak keberatan dan menyetujui keinginan Sarah. Setelah beberapa bulan Sarah menjalani hidup dengan kekayaan yang kini dimilikinya. Dia pun tidak perlu bekerja keras untuk menghidupi ibu dan putranya. Namun ternyata hati kecilnya selalu berbisik apa yang dikatakannya ini tidak sesuai dengan hati kecilnya. Sarah terus memohon pada makhluk pemilik pesugihan itu untuk berhenti menjadi pengantinnya. Namun seberapa banyak ia meminta, sebanyak itu pula Sarah harus menekan keinginannya. Makhluk itu tidak bersedia melepaskannya. Sampai singkat ceritanya, sudah berbulan-bulan saya menjadi pengantin. Bolehkah saya berhenti menjadi pengantin? Ujar Sarah dengan sendunya. Makhluk menyerupai laki-laki berparas menawan itu pun memandang iba pada Sarah. Berkali-kali makhluk itu merasakan hawa panas ketika berdekatan dengan perempuan itu. Ternyata Sarah masih terus berzikir dan menjalankan sholat meskipun sangat sulit melakukannya. "Ada syaratnya, Sarah. Jika kau ingin melepas menjadi pengantinku, apa itu syaratnya?" Mata Sarah membulat takjub mendengar jawaban makhluk itu. Sepertinya usaha dia untuk bisa lepas dari perjanjian ini bisa membuahkan hasil. Sebuah senyuman tampak di wajah makhluk itu, kecil tapi menyejukkan. Perasaan Sarah sedikit lega. "Kamu harus menumbalkan suamimu sendiri, yaitu Ridwan, karena kematiannya yang bisa memutuskan perjanjian ini." Sarah terkejut mendengar itu. Ia hanya bisa menunduk, merasa mustahil bisa memenuhi permintaan makhluk itu, menjadikan Ridwan sebagai tumbal pemutus perjanjian yang menjadikannya sebagai pengantin sang makhluk. Bagaimana caranya? Tidak mudah menjadikan Ridwan sebagai tumbal. Setengah putus asa, Sarah duduk di ranjang. Sebuah seringai misterius terlihat di wajah makhluk tersebut. "Sepertinya kau melupakan sesuatu, Sarah. Sewaktu kau telah berhasil menjadi pengantinku, maka apapun yang kau inginkan akan aku berikan, termasuk kematian Ridwan," potong Sarah. Makhluk itu mengangguk. Sarah tersenyum senang. Akhirnya dia bisa melepaskan diri dari perjanjian yang dibuat oleh mantan suaminya. Ridwan, bangun." Ridwan terbangun mendengar suara makhluk yang dulu dipujanya itu.
Tidak menyangka harus berurusan lagi dengan makhluk itu. Ada apa Ki? Tanya Ridwan takut-takut. Hati kecilnya terus berbisik, pasti ada sesuatu yang membahayakan nyawanya. Temui aku di ruangan perjanjian di kamar yang sudah dikhususkan untukku. Perjanjian kita akan segera berakhir. Ridwan semakin ketakutan. Perjanjian? Perjanjian yang mana lagi? Dia sudah tidak terikat lagi dengan perjanjian dengan makhluk itu. Mau membantah, tapi ia tidak berani. Akhirnya Ridwan menurut saja dan menuju ruang bawah tanah. Tempat ia rutin melakukan ritual pesugihan, aroma melati memenuhi ruangan itu. Makhluk pemilik pesugihan itu pun telah berada di sana saat Ridwan tiba. Tidak ada senyum di wajah makhluk itu, hanya ada seringai kejam siap memangsanya. Ridwan, hari ini perjanjian di antara kita telah berakhir. Sarah mantan istrimu itu telah memutuskan untuk berhenti menjadi pengantinku. Sebagai gantinya, kau harus menjadi tumbalnya. Ridwan sangat terkejut, ingin mengelak tapi tidak bisa, makhluk itu telah berada di hadapannya. Kau kejam Ridwan, apapun yang kau korbankan untuk mewujudkan keinginanmu, termasuk ibu dari anakmu sendiri. Ridwan diam dan memucat mematung tidak bisa bergerak. Tubuhnya seolah tertancap ke tanah, percuma meratap. Ia adalah buah dari perbuatannya. Kuku tajam makhluk itu mulai menyayat setiap inci bagian tubuhnya, menyiksanya secara perlahan. Rasa sakit yang dulu selalu ia nikmati dari setiap tumbal yang dipersembahkan pada makhluk itu. Ampun sakit. Teriakan yang dulu pernah selalu ia dengarkan kini meluncur dari mulutnya. Bahkan ketika darah segar yang mulai mengalir seperti madu segar yang baru saja dipanen dari robekan leher, rakus, makhluk itu menikmati santapannya dengan lahap. Ridwan tidak berkutik. Apa yang dilakukannya dulu kini ia alami sendiri. Makhluk itu tersenyum puas. Selesai sudah perjanjian yang telah ia lakukan dengan manusia dahaga itu. Seluruh harta kekayaan Ridwan pun sudah habis dalam sekejap. Terbakar begitu saja, sementara Sarah bisa hidup seperti dulu lagi. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini. Jangan lupa untuk kalian klik tombol subscribe serta nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Banyak pembelajaran juga nih yang dapat kita ambil ataupun kita petik hikmahnya dari kisah yang berikut ini. Semoga kalian bisa mengambil yang baik-baiknya, yang buruk kalian buang jauh-jauh. Dan tentu saja seperti biasa, jadikan itu semua sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Sekian dan terima kasih. Sampai berjumpa di video yang terbaru selanjutnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.